Shalom. Saya tanya dulu nih, kuat gak perutnya? Kuat gak perutnya? Benar? Yang benar cuma 1-2 orang. Boleh. Karena tadinya saya mau langsung perjamuan tapi Tuhan gak kasih. Tuhan suruh sampein. Saya yakin kalau Tuhan yang mau, pasti Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Ya, yang mau nyemil silakan. Apa aja yang bisa dicemil, kalau nggak ada ya isap jempol aja. Percayalah, kamu isap jempol pun kenyang. Kenapa? Karena Tuhan yang mengutus kita untuk mendengarkan suaranya, untuk mendengarkan firman-Nya. Hari ini Tuhan mau kita bicara soal Pentakosta. Penta berapa? 5 ya. Pentakosta itu hari ke-50. Simak ya, semuanya tolong simak. Semua tolong simak. Pentekosta. Iya. Saudara simak, Pentakosta bukan sekedar pengalaman Kristiani. Sekali lagi, bukan sekedar pengalaman Kristiani tentang Roh Kudus yang bersifat pribadi. Ini bukan bersifat pribadi, bukan hanya sekedar bersifat pribadi, tapi sebenarnya saudara bisa memandangnya jauh lebih luas. Karena dampak Roh Kudus, simak, dampak Roh Kudus bukan hanya ke pribadi saudara. Saya ulang sekali lagi, dampak Roh Kudus bukan hanya ke pribadi saudara, tapi sampai ke ujung bumi. Bisa ngerti tidak? Bisa. Banyak orang pada hari ini merayakan Pentakosta atau Pentakosta, mereka pengen kepenuhan roh. Saya ulang sekali lagi, ini bukan sekedar pengalaman Kristiani tentang Roh Kudus yang bersifat pribadi. Itu salah. Pemahaman itu salah. Karena ini dampaknya sebenarnya lebih luas sampai ke ujung bumi. Saudara bisa lihat di Kisah Rasul 1 ayat 8 itu jelas dibilang sampai ke ujung bumi. Bukan hanya pribadi. Bukan hanya hari ini kita angkat tangan lalanya tambah kencang bukan hanya gitu. Biasanya hari ini lebih kencang bukan begitu, bukan. Itu pengalaman pribadi, tapi Tuhan mau kita masuk dalam pemahaman yang lebih luas, yaitu sampai ke ujung bumi. Untuk itu kita harus telusuri Pentakosta sebenarnya, arti Pentakosta sebenarnya, dan asal muasalnya. Saudara simak ya, simak. Dalam bahasa Ibrani disebut Safot, yang artinya hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu. Jadi hari ke-50 setelah Paskah. Saya ulang, hari ke-50 setelah Paskah. Saudara bisa lihat di Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Imamat 23 ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Harus genap 7 minggu. Terus? Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Nah, lalu kamu besoknya itu hari ke-50. Itu yang disebut Pentakosta. Terus? Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Oke. Simak ya. Hari di mana Israel mempersembahkan hasil panen kepada Tuhan.
Tolong simak semua, hari ini adalah hari di mana Israel mempersembahkan hasil panen kepada Tuhan sebagai persembahan sulung dan ucapan syukur, hasil tuaian. Saudara tahu yang nulis Kisah Rasul siapa? Betul, yang nulis Kisah Rasul itu Lukas. Yang nulis Kisah Rasul itu Lukas. Lukas menulis dalam Kisah Rasul 2 ayat keempat. Coba lihat Kisah Rasul 2 ayat 4. Oh iya, udah ada. Mujizat terjadi. Kisah Rasul 2 ayat 4 terus. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, Lukas menggambarkannya sebagai turunnya Roh Kudus. Tapi Israel ini menggambarkannya dengan hasil tuaian. Hasil tuaian. Saudara simak, kemudian apa yang terjadi? Dari murid-murid yang mengalami kepenuhan roh, apa yang terjadi? Mereka menuai jiwa-jiwa. Panen pertama, sulung. Ini terjadi panen pertama, sulung. Mereka bukan panen hasil bumi, tapi panen manusia, jiwa-jiwa. Sebagai simbol bermulanya musim panen dari Tuhan. Tapi yang dipanen bukan hasil bumi, tapi manusia. Saudara lihat di perjanjian lama, mereka bawa hasil panen. Di perjanjian baru, mereka juga panen. Tapi yang dipanen siapa? Manusia, jiwa-jiwa. Oke? Pemahaman Pentakosta sering belok pada diri sendiri. Pengalaman ini sering belok ke diri kita sendiri. Yang dipenuhi Roh Kudus belok pada pemahaman bagi diri kita sendiri supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Bukan dunia yang dipanen. Akhirnya belok pemahamannya pada diri kita sendiri. Sebenarnya hari ini Tuhan mau menyampaikan ini adalah hasil panen. Saudara dan saya membawa hasil panen. Akhirnya banyak belok. Mereka banyak orang gereja-gereja sampai 10 hari menantikan Roh Kudus, padahal Roh Kudus sudah turun. Nah ini kenapa yang terjadi begini? Karena mereka urusannya ke pribadi. Mari kita mundur lebih jauh. Kita lihat satu cerita. Israel keluar dari Mesir. Itu pasca pertama. Dan simak ya, orang-orang Yahudi bilang mempercayai turunnya Dekalog. Dekalog tahu gak? 2 loh batu yang dibawa oleh Musa. Itu hari ke-50 setelah orang Israel keluar dari Mesir. Karena pasca pertama itu terjadi di Mesir. Buah sulung, anak sulung mati semua. Betul gak sih? Betul. Saya minta saudara simak. Nanti saudara akan ngerti. Anak sulung dibantai. Orang Israel mengalami pasca pertama. Dan mereka merayakannya keluar dari Mesir. Coba lihat di Keluaran 12 ayat 2. Ya. Keluaran 12 ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ayat 6. Ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-4. Sampai hari yang ke-14 bulan ini.
Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Iya. Jadi ini Paskah pertama. Mereka sembelih domba yang sudah dikurung dalam 14 hari. Jadi hari ke-15. Itu mereka merayakan Paskah. Oke. Terus Keluaran 19 ayat 1. Kita jangan menghitung kalender Yahudi dengan 30 hari ya. Kita nggak bisa ngitung kalender Yahudi 30 hari. Sekarang saudara lihat Keluaran 19 ayat 1. Keluaran 19 ayat 1, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Nah ini mereka bilang ini hari ke-40. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka sampai di Sinai. Faham? Oke, ngerti? Hari ke-40, Yesus terangkat ke surga. Betul gak sih? Betul gak sih? Betul? Ya, kita merayakan terangkatnya Yesus ke surga 10 hari lalu. Dan kemudian Musa, saudara lihat ya, di perjanjian lama itu digambarkan dengan Musa. Ketika mereka sampai di Gunung Sinai di hari ke-40, Musa naik ke Gunung Sinai. Sama gak? Sama gak? Pas hari ke-40 mereka sampai di Sinai, Musa langsung naik ke Gunung Sinai. Hari ke-40 Yesus naik ke surga. Dan 10 hari Musa di atas bersama dengan Tuhan. Dia turun bawa dekalog 10 hari kemudian. 40 hari perjalanan sampai ke Sinai. Musa 10 hari di Gunung Sinai. Hari ke-50 dia bawa loh batu atau dekalog 10 perintah Allah. Allah mewahyukan dirinya kepada umatnya. Sekali lagi, Allah sedang mewahyukan dirinya kepada umatnya. Musa pada hari ke-40 naik ke Gunung Sinai. Yesus pada hari ke-40 terangkat ke surga dari Bukit Zaitun. Bisa ngerti tidak? Yesus hari ke-40 terangkat ke surga dari Bukit Zaitun atau Bukit Sion. Nah, Musa naik ke atas Gunung Sinai. Ini gambarannya. Ini gambarannya. Sekarang lihat ya. Hari ke-50 Musa turun bawa 10 perintah, 2 loh batu. Hari ke-50 Roh Kudus turun menulis Taurat di dalam hati kita. Sama dah? Sama sebenarnya. Saudara lihat Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat yang ke-33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Saudara sadar gak hari ke-50 Tuhan menuliskan firman-Nya di dalam hati saudara. Lewat kuasa Roh Kudusnya. Terus? Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Lihat ya, lihat sih baik-baik, lihat baik-baik. Musa turun. Lihat ya, Musa turun dari gunung, dia bawa 2 loh batu, betul? Kemudian apa yang dilihat? Orang Israel sedang nyembah lembu emas. Keluaran 32 ayat 1. Ini kita ngomong hari ke-50 ya. Oke. Keluaran 32 ayat Keluaran 1. 32 ayat yang pertama. Enggak kelihatan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya,
"Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Iya, lama Musa di atas 10 hari di Gunung Sinai. Orang Israel bilang, yuk kita bikin lembu emas, kita sembah dia. Ayat 27. Keluaran 32 ayat yang ke-27, berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari, melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya, dan temannya, dan tetangganya." Lihat 28, apa yang terjadi? Ayat yang ke-28, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Berapa orang yang tewas? 3.000. Sekarang kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 41. Kisah Rasul 2 41. ayat yang 41. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat yang 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara lihat identik ya? Lihat, di zaman Taurat 3.000 orang kehilangan kehidupan. Oke? Roh Kudus turun, 3.000 orang mendapatkan kehidupan. Lihat ya. Sekarang lihat lagi, Taurat turun dengan suara gemuruh. Keluaran 19 ayat 19. Keluaran 19 ayat 19, bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lihat ya, bunyi sangkakala kian lama kian keras, dan Musa berbicara dalam guruh. Lihat ya, Allah menjawab dalam guruh. Lihat Kisah Rasul 2 ayat 2 dan 3. Kisah Rasul 2 ayat 2 dan 3. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lihat ya, identik gak perjanjian lama dengan perjanjian baru? Sebenarnya Tuhan sudah melukiskannya di perjanjian lama. Simak ya, simak semua. Peristiwa Gunung Sinai adalah peristiwa kelahiran orang, bangsa, kelahiran siapa? Bangsa Israel. Nah, Kisah Rasul melambangkan kelahiran gereja. Ngerti tidak? Peristiwa di Gunung Sinai adalah peristiwa kelahiran Israel. Tapi peristiwa Kisah Rasul adalah peristiwa kelahiran gereja. Dari sini kita belajar mengerti makna dari Pentakosta. Kita belajar, kita mau belajar makna dari Pentakos itu sendiri. Sekarang saya tanya sama saudara, ketika Tuhan hadir, dia bawa Taurat. Musa bawa Taurat, betul? Untuk siapa sih? Untuk siapa? Untuk Israel, umatnya. Mereka orang-orang yang sudah diselamatkan atau belum diselamatkan? Sudah atau belum? Sudah diselamatkan karena mereka sudah keluar dari Mesir. Oke, simak ya. Keluaran 20 ayat 2.
Keluaran 20 ayat yang kedua. Nah, kalau saudara baca Keluaran 20 seterusnya dari ayat 3, saudara akan ketemu jangan menyembah Allah lain, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu bicara soal 10 hukum. Oke? Saudara lihat lagi di Keluaran 21, saudara akan lihat peraturan-peraturan. Ada 631 kira-kira peraturan di situ. Sampai Keluaran 24. Nah, saya tanya sekarang, ini diberikan kepada siapa? Lihat situ. Keluaran 20 ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang orang-orang Israel atau umatnya. Saudara simak ya. Hukum Taurat diberikan kepada orang-orang percaya. Hukum Taurat diberikan kepada orang yang sudah percaya, sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan. Agama lain, di agama lain, mereka taat hukum baru selamat. Ngerti gak? Agama lain, mereka taat hukum baru selamat. Tapi kita diselamatkan dulu, baru kita taat hukum. Ngerti gak? Orang Kristen, apakah orang Kristen tidak perlu taat hukum? Orang Kristen perlu taat hukum gak? Perlu. Salah kalau kita bilang kita tidak perlu lagi taat hukum. Salah. Kita selamat diberi hukum. Supaya apa? Supaya kita taati. Lihat ya, agama itu kayak bos sama bawahan. Agama itu kayak bos sama bawahan. Ngerti tidak? Gini, bawahan bos gini, kamu baik, gue terima lo, gitu. Itu agama. Saya ulang sekali lagi, kalau agama itu kayak bos sama bawahan. Kamu baik, kamu diterima. Tapi Kristen itu seperti bapak sama anak. Beda, bukan bos sama bawahan, tapi bapak sama anak. Ngerti gak? Kamu jadi anak dulu, baru dididik. Kalau dia anak orang lain, kita nggak bisa didik. Ngerti gak sih? Saya rindu saudara benar-benar ngerti nih. Ini masalah hukum. Orang agama lain itu ditaat hukum dulu, baru selamat. Tapi kita selamat dulu, baru kita taat hukum. Agama itu bagaikan bos sama bawahan. Tapi Kristen itu bagaikan bapak dan anak. Untuk bisa taat, untuk bisa saudara taat, saudara perlu diselamatkan terlebih dahulu. Saudara terima anugerah dulu. Terima anugerah dulu, saudara baru selamat. Amin. Terima anugerah, saudara selamat. Baru saudara belajar hukumnya. Itu luar biasanya kekristenan. Sekarang, tadi saya udah bertanya sama saudara, hukum ini diberikan pada siapa? Sekarang saya tanya lagi, apa sih tujuannya hukum ini? Apa tujuan Taurat? Saudara lihat Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, terus dan berpegang pada perjanjian-Ku, ingat tadi Tuhan bilang kita punya cincin. Ada perjanjian antara kamu dengan Allah. Seperti seorang melakukan perjanjian pernikahan.
Saya terikat janji dengan Karen, Karen terikat janji dengan saya. Kalau saya menyeleweng ke kiri ke kanan, saya merusak perjanjian saya dengan Karen. Ngerti tidak? Kalau saudara menyimpang ke kiri dan ke kanan, saudara sedang merusak perjanjian saudara dengan Tuhan. Oke, ingat berpegang pada perjanjianku, terus? Maka kamu akan Maka kamu akan jadi harta kesayanganku, terus? Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Aku yang memiliki seluruh bumi. Ayat 6. Ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kerajaan imam. Saya tanya sekarang sama saudara. Tolong, kali ini saudara yang jawab. Jangan saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Oke, apa sih tugas imam? Tugas imam apa? Ayo jangan ngoceh-ngoceh aja. Angkat tangan. Pak Yogo suaranya paling kencang tadi. Tugas imam apa? Hah? Mempersembahkan korban. Untuk apa? Hah? Untuk Tuhan. Tujuannya apa? Hah? Siapa diselamatkan? Siapa? Gitu-gitu. Gini, tugas imam, benar, Pak Yogo benar. Cuman kurang presisi aja. Jawabannya udah benar. Tugas imam adalah sebagai penengah atau pengantara antara Allah dengan manusia. Itu tugas imam. Sekali lagi tugas imam apa? Sebagai penengah atau pengantara antara Allah dengan manusia. Israel mau dijadikan imam. Sekarang saya tanya, Israel mau dijadikan imam, jemaatnya siapa? Oke. Jemaatnya siapa? Oke, betul. Jemaatnya bangsa lain. Saya ulang, Israel mau dijadikan imam, jemaatnya bangsa-bangsa lain. Sekarang saudara mau dijadikan imam. Betul? Saudara harus berbuah. Tolong simak ini. Saudara mau dijadikan imam. Amin. Saudara harus berbuah. Ini identik dengan panggilan Abraham. Ini identik dengan panggilan Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Untuk apa sih Abraham dipanggil? Oke, menjadi berkat segala bangsa. Terus, ya. Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kamu harus keluar dulu dari pencemaran, baru kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 2. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan bikin engkau jadi bangsa yang besar. Terus, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa. Misalnya Tuhan lagi doa, tiba-tiba Tuhan bilang, aku akan membuatmu jadi bangsa yang besar. Wih, gimana perasaanmu, Sa? Hah? Biasa aja. Gimana, Sa? Bangga banget ya. Kalau kamu datang ke saya, kamu bilang, Pak, saya kok dibilang mau jadi bangsa yang besar. Saya bilang, salah kali lu, gua kali ya. Wah, ini suatu janji yang luar biasa loh, diberikan kepada Abraham. Terus ayat 3.
Kejadian 12 ayat yang Lewat ketiga. dia, semua bangsa akan diberkati. Terus, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. lihat ya. Untuk apa Abraham dipanggil? Untuk menjadi berkat. Sekarang saya tanya, untuk apa saudara dipanggil? Untuk apa saudara dipanggil? Untuk menjadi berkat. Sekarang lihat Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cucu dan bertambah banyak. Kamu harus berbuah. Kamu harus jadi banyak, kata Tuhan. Terus, Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. nah, kamu harus berkuasa sama semua yang ada di bumi. Terus, Kejadian 9 ayat ke-1. Ini Tuhan juga bicara pada Nuh, ketika Nuh diberkati. Terus, Kejadian 9 ayat yang pertama, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. penuhi bumi. Penuhi bumi ini dengan keturunan ilahi. Sekarang kalau Tuhan bicara sama saudara, jadilah berkat, penuhi bumi ini dengan keturunan ilahi. Gimana caranya? Saya harus kawin, saya harus punya anak? Bukan itu maknanya. Tapi saudara harus menjadi berkat buat orang lain. Betul? Saudara harus memunculkan keturunan-keturunan ilahi, keturunan yang unggul. Maliaki 2 ayat 15. Maliaki 2 ayat yang ke-15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Gimana saudara bisa berbuah? Gimana saudara bisa berbuah? Jawabannya simpel, kamu harus menyatu dengan Allah. Lihat di situ dibilang, menyatu dengan menjadi satu keturunan ilahi. Penyatuan engkau dengan Allah tidak bisa tidak, engkau akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Sekarang saudara lihat di Keluaran 19, Keluaran 20 hukum Taurat, Keluaran 25, gimana caranya melakukan hukum Taurat? Bikin kemah suci, artinya saudara menyatu dengan Kristus. Penyatuan saudara dengan Kristus akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Simak ya, 10 hukum supaya Israel menjadi baik, tapi dengan penyatuan dengan Kristus, supaya saudara menjadi berkat sampai ke ujung bumi. 10 hukum bukan hanya supaya Israel menjadi baik, tapi 10 hukum ini ditujukan supaya saudara dan saya menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Saudara bisa lihat di Kisah Rasul 1 ayat 8, nggak apa-apa kita baca lagi. Ini bicara soal kerajaan imam. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Kamu menjadi saksi, artinya kamu berubah wujud. Menjadi saksi, bukan sekedar bersaksi. Bersaksi itu gampang, saudara duduk, saudara ngomong, udah kenal Yesus belum? Saudara bisa ngomong begitu sama orang, sama suami, sama istri, sama anak, udah kenal Yesus belum? Saudara bisa bersaksi, tapi menjadi saksi tidak semua orang bisa. Menjadi saksi itu continue. Kehidupanmu menjadi panutan bagi banyak orang. Kehidupanmu menjadi teladan bagi orang lain. Sampai sini paham? Tuhan mau membentuk suatu kerajaan imam. Apalagi yang kedua, bangsa yang kudus.
Yang pertama, kerajaan imam. Yang kedua, bangsa yang kudus. Kudus itu pakai kata kados. Kados yang artinya terpisah atau berbeda. Jadi kalau saudara dikuduskan, artinya saudara dikhususkan karena saudara spesial. Ngerti tidak? Saudara dikuduskan artinya saudara dikhususkan atau saudara spesial. Simak ya, 10 hukum diberikan kepada Israel supaya mereka berbeda dari bangsa lain. Saya ulang sekali lagi. 10 hukum diberikan kepada Israel supaya mereka beda dari bangsa lain. Beda itu seperti apa? Beda itu seperti apa? Sekarang saudara lihat iklan di TV. Ada cewek misalnya pakai satu alat kosmetik. Di iklan itu ditunjukkan cewek ini beda dari orang-orang di sekitarnya. Beda. Beda ini punya makna juga menarik. Paham gak sih? Udah lapar ya? Udah lapar belum? Belum. Saya ulang sekali lagi. Beda itu seperti iklan supaya orang lain lihat saudara dan saya menarik. Benefit hukum atau keuntungan dari hukum bukan hanya bagi si pemberi hukum. Si pemberi hukum siapa? Allah. Tapi bagi si penonton hukum. Ngerti gak sih? Ngerti ya? Benefitnya bukan hanya bagi si pemberi hukum, Allah. Tapi bagi penonton hukum. Orang-orang yang melihat kehidupanmu yang melaksanakan firman Tuhan. Itu mendapat benefit di situ. Saya ulang sekali lagi. Orang-orang yang melihat gaya hidupmu akan melihat benefit di sana, keuntungan di sana. Israel jadi imam karena mereka beda, supaya bangsa lain terpikat. Itu tujuannya. Halo, ngerti? Saya ulang sekali lagi, Israel jadi imam dan diberi hukum karena mereka berbeda supaya bangsa lain terpikat. Ini tujuannya sebenarnya. Sekarang saya tanya, apa tujuannya saudara diselamatkan? Sekarang saya tanya, apa tujuanmu diselamatkan? Supaya orang lain terpikat oleh kehidupanmu. Apa tujuanmu diberi hukum? Apa tujuanmu? Tujuan Allah memberimu hukum. Supaya engkau berbeda dan orang lain terpikat samamu. Bisa bayangin orang Kristen yang tidak jadi berkat? Bisa bayangin hidup orang Kristen yang hidupnya sembrono? Yang menjadi serupa dengan dunia, bisa bayangin itu? Bisa bayangin orang Kristen yang hidupnya acak-acakan? Orang bukan memuji Tuhan, tapi mencela Tuhan. Amin. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supaya semua orang diselamatkan, itu tujuannya. Tujuannya Tuhan memberimu hukum, dan tujuannya Tuhan menyelamatkanmu supaya semua orang diselamatkan melalui hidupmu. Amin. Beda dalam arti khusus dan menarik. Saudara dipanggil untuk menjadi beda dalam arti khusus dan menarik. Kidung Agung 1 ayat ke-5. Kidung Agung 1 ayat yang ke-5. Memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Lihat ya, aku nggak sempurna, aku ada kekurangan. Kekurangannya apa? Hitam. Tapi aku lovely, di situ bahasanya, lovely.
Aku menarik. Aku nggak sempurna, kita semua di sini nggak sempurna, betul nggak? Tapi apakah saudara menarik? Menarik. Menarik delman. Sekarang saya tanya sekali lagi, kita semua di sini nggak sempurna, amin? Apakah saudara sudah menarik? Amin. Yuk kita belajar. Penyatuan kita dengan Allah lewat kemah suci itu menjadikan kita menjadi pelaku-pelaku hukum Tuhan. Kita nggak bisa menerjemahkan hukum itu karena hukum itu begitu berat. Manusia pasti bertentang, tapi dengan penyatuan dengan hukum itu kita menjadi berbeda. Saudara lihat di khotbah di bukit Matius 5 ayat 39 sampai 41. Matius 5 ayat 39 sampai 41. Matius 5 ayat yang 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat Tolong kepadamu. semuanya simak ya, tolong semuanya simak, tolong semuanya simak, oke? Saya tahu ini udah waktunya udah lewat, tapi tolong simak, terus. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Terus ayat 40. Ayat yang ke-40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. 41. Ayat yang ke-41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Lihat ya. Sekarang saya tanya sama saudara. Lihat. Kalau saudara ditampal pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada orang minta baju, kasih jubah. Orang minta kamu berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Saya tanya sama saudara, di mana keadilannya? Ada yang bisa jawab? Di mana keadilannya? Bingung kan kita? Ada keadilan nggak di situ? Kalau kita ngelihat, ini bukan keadilan. Orang kita dianiaya sih. Saudara harus ngelihatnya dengan cara berbeda. Dampaknya bukan bagi kita, tapi menarik bagi orang lain di sekitar kita. Lihat loh, si Michael gua tampar, dia nggak bales loh. Lihat, dampaknya bagi siapa? Bagi dia, bengep. Tapi bagi orang lain, itu luar biasa. Amin gak? Amin gak? Sekarang, saudara lihat ya, saudara dianiaya, saudara gak balas. Saudara disakitin, saudara gak balas. Dampaknya buat siapa? Bagi kita, itu bukan keadilan. Tapi bagi orang lain, itu menarik. Bisa ngerti gak sih? Bisa ngerti ya? Ini prinsip kerajaan surga. Dengan melakukan firman Tuhan, dunia mulai mau belajar prinsip yang Yesus ajarkan. Kasih bagi dunia yang rusak. Karena dunia yang rusak telah kehilangan kasih. Kasih menjadi sesuatu yang menarik. Saudaraku, kita bagian dari tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita juga bagian dari bumi. Karena waktu kita dibuat dari mana? Dari tanah kita dibuat. Diberi nafas dari surga. Simak ya. Kita dibuat dari tanah, nafasnya dari surga. Jadi saudara dan saya adalah perantara antara bumi dan surga. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Kalau saudara ngerti ini, saudara pasti mau berubah deh. Saya ulang sekali lagi. Kita dibuat dari, bahannya dari bumi. Nafasnya dari surga.
Berarti kita perantara antara bumi dan sorga. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Ini panggilan Allah chosen sendiri. generation. Ini sekali lagi ini panggilan chosen generation. 1 Petrus 2 ayat 9. Terus Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. iya, kamu sudah dipanggil dari kegelapan ke terang yang ajaib. Oke? Kamu sudah dipisah dari kegelapan. Ayat 10. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, Kamu dulu bukan umat Allah. Terus tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, sekarang saudara menjadi umatnya. Terus yang dahulu tidak dikasihani, dulu tidak dikasihani. Terus tetapi yang sekarang telah beroleh belas sekarang kasihan. telah mendapat belas kasihan. Ayat 11. Ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kamu ini perantau, kamu harus melawan semua kedagingan. Terus ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai Supaya orang kalau durjana, orang memfitnah kamu, terus mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. hidupmu jadi berkat. Untuk itulah kamu dipanggil. Seperti Abraham dipanggil untuk jadi berkat, kamu pun dipanggil untuk jadi berkat. Dan inilah, sekali lagi, inilah tujuan Pentakosta. Roh Kudus turun di dalam saudara dan saya, supaya saudara dan saya jadi berkat, jadi saksi, sampai ke ujung dunia dengan cara tampil beda dan tampil menarik. Sampai sini paham? Kalau saudara nggak tampil beda, nggak tampil menarik, berarti saudara belum jadi berkat bagi orang lain. Menarik bukan berarti fisiknya, tapi menarik dalam arti batinianya yang memuliakan Allah. Saudara akan jadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.